Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pakan alternatif gurame. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini, serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Memelihara ikan gurame merupakan pilihan yang tepat bagi kita yang tidak memiliki banyak waktu luang. Tidak seperti ikan-ikan lainnya yang membutuhkan perawatan yang ekstra. Ikan gurame cukup membuat kita santai dan tenang. Kok bisa demikian? Alasannya cukup meyakinkan, bahkan ikan gurame bukan ikan yang rewel. Selain itu, teman-teman, ikan gurame memiliki nilai yang cukup tinggi. Memelihara ikan gurame tidak membuat kantong terkuras. Selain itu juga penggunaan airnya juga tidak perlu rumit-rumit. Cukup dengan air sumur biasa atau bahkan dengan air PDAM juga bisa kita gunakan untuk memelihara ikan gurame. Mungkin untuk harga benih ini yang dinilai masih cukup mahal, teman-teman. Namun bila kita memiliki rencana yang panjang, kita bisa membeli benih dengan ukuran yang masih kecil. Dengan ukuran silet, kita bisa membelinya dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah. Cukup mahal untuk ukuran benih ikan, teman-teman. Namun itu bisa diimbangi dengan harga jual yang cukup tinggi, yaitu kisaran 40.000 per kilogramnya. Bahkan bisa lebih, teman-teman. Atau bila ingin lebih menguntungkan, teman-teman bisa belajar memijah ikan gurame sendiri di rumah. Memijah ikan gurame cukup mudah, teman-teman. Yang penting ada kemauan dan usaha serta belajar yang tekun. Itu saja kuncinya, selain doa dan modal tentunya. Untuk pakan, inilah yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini, teman-teman. Gurame termasuk ikan omnivora atau memakan hewan ataupun tumbuhan, namun lebih cenderung ke herbivora atau pemakan tumbuhan. Beda dengan lele yang cenderung ke karnivora atau pemakan hewan, sehingga ikan lele cenderung lebih kanibal dibandingkan dengan ikan gurame. Pakan ikan gurame bisa kita menggunakan pelet buatan. Namun penggunaan pelet tentu sangat membuat para pembudidaya sesak nafas karena harga pelet yang cukup tinggi. Hal ini bisa kita siasati dengan beberapa trik untuk menekan biaya produksi pakan. Kabar bahagianya adalah ikan gurame tidak serakus ikan nila, patin, atau lebih-lebih ikan lele yang bisa membuat pembudidaya pusing 7 keliling. Ikan gurame bahkan pintar mencari makan sendiri karena ikan gurame sejenis ikan yang mandiri. Meskipun ikan gurame jarang kita berikan umpan berupa pelet, namun pertumbuhan ikan gurame akan tetap tumbuh normal meskipun agak sedikit lambat. Berbeda dengan ikan lele dan nila, bila kita tidak memberikan umpan pelet, maka pertumbuhannya akan jauh melambat. Apalagi ikan lele, teman-teman, bisa-bisa tumbuh secara abnormal, seperti kepalanya saja yang besar sedangkan badannya kurus kering. Kan kasihan ikannya, teman-teman. Beda dengan ikan gurame. Tidak mungkin ada ikan gurame besar kepalanya tapi badannya kecil. Jadi lucu lihatnya, seperti ikan durhaka saja. Jadi sebagai pembudidaya yang tentunya tidak mau rugi, kita harus jeli memikirkan pemecahan masalah yang timbul, terutama masalah pakan ini, teman-teman. Selain memberikan pakan pelet, kita harus mengetahui pakan alternatif apa saja yang bisa kita gunakan. Ada beberapa pakan alternatif untuk ikan gurame yang bisa kita berikan. Di antaranya adalah yang pertama, maggot, teman-teman. Tentu teman-teman tahu kan maggot? Seperti ini, teman-teman, gambarnya. Bagaimana cara membudidayakannya? Saya juga kurang tahu, teman-teman. Cari sendiri saja di channel yang membahas tentang pembudidayaan maggot. Yang kedua, daun pepaya. Tentu daun pepaya semuanya udah tahu kan, teman-teman. Dan yang ketiga, daun sante.
Daun sante atau daun keladi atau daun talas, ini makanan favoritnya ikan gurame teman-teman, dan ini sudah terkenal sampai mancanegara saking terkenalnya. Yang keempat, ampas tahu. Ingat, ampas tahu teman-teman, bukan kembang tahu. Kalau kembang tahu untuk kita minum saja, itu lebih bermanfaat ketimbang diberikan ke ikan gurame. Yang kelima, bekicot. Bekicot bisa kita berikan dengan cara merebus terlebih dahulu supaya tidak mencemari ikan. Namun bila di daerah teman-teman banyak bekicot, lebih baik dijual ke pengepul untuk diekspor ke Prancis atau Italia. Itu harganya jauh lebih mahal daripada ikan guramenya teman-teman, ya toh? Atau kalau keong sawah bisa dijual ke tukang sosis untuk jajanan. Dan yang keenam, jagung rebus. Sebenarnya pakan ini malah bisa lebih mahal dari harga pelet teman-teman. Yang ketujuh, bekatul atau dedak halus. Ini juga harganya hampir sama dengan pelet teman-teman, sehingga pakan alternatif ini saya rasa tidak perlu untuk kita gunakan. Nah, yang kedelapan, bila pakan alternatif di atas masih membuat kita kesulitan menerapkannya, bisa karena harganya yang melebihi pelet atau ikan itu sendiri, atau karena mendapatkannya yang sulit. Maka ini pakan alternatif yang pas untuk ikan gurame, yaitu tanaman kapu-kapu, atau ada yang menyebutnya kayu kapu, apu-apu, kiambang atau kayambang, atau bahkan ada yang menyebutnya ketapang. Dan itu salah teman-teman, karena bentuk dari daun ketapang itu ada sendiri. Nah, tanaman ini atau tanaman kapu-kapu ini cukup kita taruh di dalam kolam, dia akan tumbuh dan menyebar dengan sendiri. Ini bisa menjadi makanan alternatif ikan gurame yang murah dan terbarukan, alias tidak terbatas dan tidak takut kehabisan stok. Selebihnya kita tidak perlu mencari sampai ke kebun tetangga biar gurame yang memetiknya sendiri teman-teman, atau bisa kita membantunya dengan mencacahnya. Mudah bukan? Nah, itulah teman-teman video pembahasan tentang pakan alternatif untuk ikan gurame. Seperti biasanya, nasihat saya adalah segala sesuatunya tentu harus kita perhatikan dengan keseriusan dan ketekunan, sebab sukses tidak akan datang tanpa kedua hal tersebut. Salam sehat selalu dari saya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan channel ini untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Baiklah teman-teman, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.